misalnya ada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada satu daerah, tetapi sesungguhnya kita jangan terpaku pada angka itu. Kenapa? Laju pertumbuhan ekonomi, kemudian bisa saja itu hanya catatan BPS di mana uangnya ada di bank. Bisa saja satu daerah, dia misalnya pertumbuhannya tinggi karena apa? Produksi nikelnya tinggi, produksi batu baranya tinggi, tetapi nikel dan batu baranya dikerjakan oleh pengusaha yang tinggal di Jakarta, pegawainya juga bukan orang sana, tapi dari berbagai tempat termasuk dari luar negeri. Kemudian mereka tinggal pada sebuah koloni, dari koloni itu menghasilkan uang triliunan dalam setiap bulan, masuk ke bank, banknya parkir di bank kita, kemudian pergi lagi ke bank asing. Angka di statistiknya tinggi, tapi di lingkungan masyarakatnya jalannya hancur, masyarakatnya makannya sangat terbatas, tidak punya pekerjaan. Itu menara gading ekonomi. Saya lebih memilih pada nggak apa-apa, tidak tercatat uang di bank tinggi, nggak penting bagi saya. Tapi rakyat saya itu tiap hari punya kemampuan untuk anaknya sekolah, punya kemampuan untuk beli baju ketika lebaran, punya kemampuan untuk selamatan dalam setiap waktu, ekonominya muter tumbuh. Problem Indonesia itu bukan persoalan uang. Problem Indonesia, problem Jawa Barat adalah kepemilikan uangnya terjadi disparitas yang sangat tinggi. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan salah satu putra Tasik Malaya yang hari ini menjadi Wamendagri dan lama menjadi Porkopinda. Terima kasih atas berbagai arahannya. Mudah-mudahan bisa menjadi spirit kita dalam upaya melakukan pembangunan yang mengarah pada penyatuan atau kemanunggalan. Jadi pembangunan itu seringkali memisahkan manusia dari lingkungannya, yang pada akhirnya melahirkan terisolir manusia sehingga menjadi dia terpisah dari lingkungannya, melahirkan depresi, melahirkan angka bunuh diri, dan itu dialami oleh negara-negara maju. Maka spirit pembangunan kita sesungguhnya adalah pembangunan mendekatkan, melekatkan, menyatukan, memanunggalkan antara manusia yang diberikan tugas untuk melakukan pengelolaan terhadap seluruh alam raya ini. Nah, kekhalifahan itu dalam perspektifnya terbagi dua pandangan. Yang pertama, Barat mewujudkan khalifah manusia itu dengan alam itu berhadapan. Maka spiritnya eksploitasi, filsafatnya materialisme. Maka alam adalah alat pemuas manusia. Manusia akhirnya berbuat kerusakan. Pada akhirnya terjadi revolusi industri, dari revolusi industri terjadi kolonialisasi, dari kolonialisasi melahirkan kapitalisasi, dari kapitalisasi maka perang adalah alat untuk melakukan upaya hegemoni terhadap sumber daya alam dengan mengorbankan banyak manusia. Ini problem. Di sisi lain, Barat juga terpleset pada filsafat tentang eksploitasi alam. Ini menarik, kita jangan terbodohi deh. Yang sekolahnya di luar negeri jangan bawa ajaran ke sini. Kenapa? Baratlah yang pertama melakukan revolusi industri. Dari revolusi industri melahirkan koloni. Dari koloni itulah terjadi perubahan-perubahan hutan. Dia berubah menjadi alat produksi, hutan itu menjadi sumber produksi, kemudian melahirkan industri. Setelah itu Barat menyadari kekeliruannya, dia mengembangkan pikiran lagi, penentangan deforestasi. Padahal Sunda sebagai basic ajaran saya yang lahir di tanah ini sudah mengajarkan secara terbuka manusia alam itu satu kesatuan. Maka karena satu kesatuan, kalimatnya sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Apa itu artinya? Manusia sejati atau rawayan jati, ketika dia berada di air, dia bagian dari air. Ketika dia di darat adalah bagian dari darat. Karena manusia itu komponennya tanah, air, udara, dan matahari. Orang Bali menyebutnya Trihite Karana dengan 4 warna: tanah hitam, air putih, matahari atau
hawanya kuning, merah, dan kemudian angin kuning. Mohon maaf, tidak ada urusan dengan partai yang biru, nggak ada. Betul, nggak ada. Nah, ini sebenarnya, seluruh filsafat ini lama oleh kita ditinggalkan. Kita sibuk mengikuti pertumbuhan, kita sibuk mengejar angka-angka yang kadang semu. Tetapi angka yang tidak melahirkan keadilan, kita sibuk dengan grafik statistik itu untuk mengejar ketertinggalan itu. Tapi kita lupa bahwa seluruh lingkungan kita tidak disapa, seluruh lingkungan kita tidak diraba, seluruh lingkungan kita tidak menjadi bagian hidup kita. Maka yang terjadi adalah seluruh angka ini menjadi semu kamuflatif ditambah dengan budaya koruptif. Maka lahirlah alam seperti kita ini. Maka saya ucapkan terima kasih. Ini sebuah kebahagiaan bagi saya. Pagi hari ini sepanjang sejarah di Jawa Barat, pada saat ulang tahun gubernur senior yang bernama Bay, gubernur senior hari ini ulang tahun, selamat. Kita bisa berkumpul, dan yang paling menarik, Sekjen Partai Demokrat saja hadir, walaupun tidak ada dalam 4 warna itu. Terima kasih atas kehadirannya. Ada para anggota DPR RI, saya lihat lengkap hari ini hadir. Ada saudara kandung saya, Mulyadi, kan saya Dedi, dia Mulyadi. Kemudian juga ada Teh Rike. Nah, sebenarnya Teh Rike itu dalam sejarah tuh dia meninggal atau bunuh diri karena menjaga kehormatan dirinya di Bubat, itu dalam riwayat ya, begitu. Tapi dia masih hidup menjadi reinkarnasinya, tetap mempertahankan kehormatan dan harga dirinya sebagai perempuan Sunda. Tepuk tangan dong. Kemudian juga ada juga ini mantan pimpinan dewan yang dulu sangat punya power yang full mengatur anggaran dewan, namanya Pak Ade dan tetap Ginanjar. Ada, saya lihat tadi ada Pak Ade Ginanjar, saya hadir, saya ucapkan terima kasih. Ada juga anggota DPD RI, saya ucapkan terima kasih Ibu. Anggota DPR RI, sudah kan? Sebut semuanya. Hari ini pimpinan dewan lengkap. Ada Pak Iwan yang dari tadi cerita terus tentang ini lagu ini maknanya apa, tujuannya kemana, alamnya seperti apa. Setelah saya teliti ternyata Pak Iwan kayaknya turunan Sri Baduga karena tinggalnya di Bogor. Ada Pak Iswara, saya ucapkan terima kasih. Ini yang lagi terkenal, disebutin terus, Pak Ono Surono, tetap tersenyum dalam terpaan badai. Terima kasih. Ada Pak Kiai, Pak Haji Asep, terima kasih juga. Pak Wakil Gubernur, saya ucapkan terima kasih. Pak Wamen, terima kasih atas kehadirannya. Seluruh Forkopimda, para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para kepala Bapeda seluruh provinsi Jawa Barat, tidak lupa juga para bupati, wali kota, yang dari seluruh angka-angka yang dipaparkan tadi sesungguhnya bukan peran gubernur, itu peran bupati dan wali kota. Tepuk tangan. Ada kesepuhan penting, ini bukan hanya simbolistik, kesepuhan yang dari Sumedang, saya ucapkan terima kasih. Kemudian mudah-mudahan ada dari Cirebon. Seluruh simbol-simbol itu sesungguhnya simbol pembangunan. Pertama ingin saya tegaskan ya, bahwa pembangunan itu upayanya bukan hanya upaya menaikkan angka statistik atau grafik. Tapi lebih dari itu, pembangunan itu adalah upaya kontemplatif. Karena upaya kontemplatif, memang Jawa Barat ini kita jelaskan mengalami problem kultural. Problem kulturalnya di mana? Problem kulturalnya adalah ini provinsi yang sudah lama kehilangan spirit kebudayaannya, yang sudah lama kehilangan aspek spiritualitas yang berbasis alam dan semestanya, karena bubarnya kerajaan bernama Pajajaran. Itu hari ini tumbuh menjadi sebuah provinsi yang sangat inklusif. Provinsi inklusif itu ditandai dengan keterbukaan masyarakatnya. Keterbukaan masyarakatnya itu adalah keterbukaan dia membuka diri menjadi masyarakat terbuka yang bersedia hidup bersama siapapun. Itu
Sistem masyarakat terbuka yang hidup bersama siapapun tanpa basic ideologi kebudayaan yang kuat, maka dia akan tumbuh menjadi masyarakat yang berwarna dalam setiap masa. Apa yang disebut berwarna dalam setiap masa? Maka dia terus mengalami perubahan dalam setiap waktu tanpa memiliki warna ideologi. Sehingga orang Jawa Barat itu dari sisi apapun dinamis. Dari sisi politik di Jawa Barat tidak pernah ada partai politik yang bisa lama menjadi pemenang. Dia berubah pada tahun berikutnya. Elektoralnya sangat tergantung pada apa? Pada dua hal. Nu kadele, nu kareng. Apa itu artinya? Apa yang terlihat dan apa yang terdengar. Kenapa masyarakat Jawa Barat sangat mudah berubah apa yang terlihat dan yang dengar? Karena dia tidak punya basic ideologi permanen. Dia berubah. Dalam bahasa Sundanya lempeh yuni. Apa itu artinya? Mudah sekali berubah. Nah, mudah sekali berubah ini sangat baik dari sisi aspek sebagai masyarakat dinamis yang berubah dalam setiap waktu, manakala perubahannya menuju arah positif. Tetapi akan menjadi problem manakala perubahannya memiliki aspek yang bersifat konotasi negatif. Maka yang kedua adalah masyarakat yang berubah seperti ini cenderung terhegemoni. Dia bukan mempengaruhi, tapi dipengaruhi. Saya berikan contoh. Orang Jawa Barat ketika ada di kampungnya, kemudian di situ ada pendatang yang menjadi tetangganya, itu bukan pendatangnya yang mengikuti gaya orang yang tinggal di sana sudah lama menjadi pribuminya, tetapi sang pribumi mengikuti gaya pendatangnya. Nah, ini menimbulkan apa? Menimbulkan sebuah problematika lingkungan yang setiap daerah itu tumbuh nyaris tanpa identitas. Daerah yang tumbuh tanpa identitas kemudian disempurnakan dengan tata ruang yang tidak memiliki basic ideologi. Nah, tata ruang yang tidak memiliki basic ideologi itu sebenarnya ideologi tata ruang di Jawa Barat itu ada di Sangyang Siksa Kandang yang sekarang seluruh naskahnya ada di Inggris. Dan saya sekarang lagi menyusun naskah baru, naskah lama sudah selesai. Nah, seluruh naskah itu sebenarnya rujukan pembangunan kita. Nah, rujukan pembangunan kita ini kalah oleh siapa? Oleh orang yang seringkali belajar keluar, meraba-raba sistematika berpikir pembangunan di luar diterapkan di kita. Sifatnya impor, bukan adaptif. Karena sifatnya impor bukan adaptif, itu nanti lahir dalam kebijakan pembangunan yang tersentral dari pusat ke daerah itu. Apa yang terjadi adalah problem Indonesia adalah ganti kebijakan dalam setiap waktu. Ganti hardware, ganti software dalam setiap waktu. Akhirnya apa? Akhirnya kita harus jujur, yang menjadi penyangga utama kita sehingga masyarakat Jawa Barat hari ini masih kokoh di tengah tekanan fiskal, hari ini masih kokoh di tengah tekanan energi, itu apa? Kita masih punya basic tradisional yang itu menjadi penunjang daya tahan masyarakat. Apa itu? Kita masih punya sumber daya air yang free yang bisa dinikmati oleh masyarakat, sehingga masyarakat Jawa Barat tidak semuanya bergantung pada air pipa paralon atau air pump. Kita juga masih punya sumber daya air yang memadai sehingga masyarakat Jawa Barat tidak tergantung pada air galon. Kita masih memiliki sumber daya air yang memiliki implikasi terhadap ketersediaan keanekaragaman pangan. Baik pangan yang dikelola berdasarkan sistem pembangunan pertanian modern maupun sistem pangan yang tradisional, sehingga sumber-sumber pangannya masih tersedia secara luas di masyarakat. Yang ketiga,
kita masih punya transaksi tradisional, di mana masyarakat tradisional masih hidup di pasar-pasar pedesaan, di mana aspek yang bersifat komunikasi dan barang-barang yang tidak memiliki standar masih bisa dijual di pasar. Andai kata seluruh pasar dibuat model Alfamart, Indomart, atau pasar dibuat dalam skala standar, maka pisang nangka yang dari pinggir kampung nggak akan bisa laku. Maka jawabannya adalah pasar tradisional. Maka nangka yang disebut gori tidak akan bisa terjual, maka jawabannya adalah pasar tradisional. Nah, kalau sudah seperti ini, maka dalam pandangan saya ekonomi digital oke untuk menunjang sebuah kemajuan peradaban, tapi ekonomi tradisional harus dijaga. Kenapa? Bedanya Jerman dengan kita, bedanya Eropa dengan kita, bedanya Amerika dengan kita satu hal. Di Jerman, di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, negara mengatur siklus manusia dari mulai urusan makan sampai urusan tidur. Negara ngatur penyiapan air, negara mengatur penyiapan gas, negara mengatur penyiapan pangan, negara mengatur apartemen, negara mengatur semua. Maka satu ada problem mereka adalah ketika negara mengalami problem pemerintahan dan politiknya, rakyatnya bisa kelaparan. Kenapa? Karena siklusnya sangat tergantung pada negara. Indonesia, mohon maaf, pemerintah tidak mengatur semua hal. Ada rakyat kita bisa mengatur dirinya sendiri. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi beras. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi gas. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan subsidi pendidikan. Rakyat kita tidak semuanya mendapatkan fasilitas jalan yang baik, tetapi mereka masih bisa survive dalam perkembangan setiap waktu. Tesis ini kenapa saya omongkan? Kita pernah melewati masa kolonial Belanda, survive. Kita pernah melewati masa Orde Lama, survive. Kita sudah melewati masa krisis ekonomi 98, survive. Untuk itu saya selalu bicara pada kepala OVD, jangan sekali-kali berpikir kita mengatur urusan masyarakat semuanya. Tidak. Ada hal yang bisa kita atur, ada hal yang mereka harus bebas merdeka mengatur dirinya. Kenapa? Karena Indonesia akan tetap kokoh kalau negara tidak ngatur seluruh urusan hal. Artinya, nyawa satu orang, kebudayaan satu orang, perilaku diri satu orang, tidak semuanya harus bergantung pada negara. Dan tidak semuanya negara harus mengaturnya. Kenapa? Karena suatu saat ada fluktuasi politik, geopolitik internasional, ada fluktuasi politik nasional, maka seluruhnya tidak akan mempengaruhi survivalnya rakyat. Ini beda. Ini cara. Untuk itu, maka dalam pandangan ini saya lebih memandang bahwa kebutuhan dasar pembangunan, misalnya kita paham, misalnya ada laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada satu daerah, tetapi sesungguhnya kita jangan terpaku pada angka itu. Kenapa? Laju pertumbuhan ekonomi, kemudian bisa saja itu hanya catatan BPS di mana uangnya ada di bank. Bisa saja satu daerah dia misalnya pertumbuhannya tinggi karena apa? Produksi nikelnya tinggi, produksi batu baranya tinggi, tetapi nikel dan batu baranya dikerjakan oleh pengusaha yang tinggal di Jakarta. Pegawainya juga bukan orang sana, tapi dari berbagai tempat termasuk dari luar negeri. Kemudian mereka tinggal pada sebuah koloni. Dari koloni itu menghasilkan uang triliunan dalam setiap bulan, masuk ke bank, banknya parkir di bank kita, kemudian pergi lagi ke bank asing. Angka di statistiknya tinggi, tapi di lingkungan masyarakatnya jalannya hancur, masyarakatnya makannya sangat terbatas, tidak punya pekerjaan. Itu menara gading ekonomi. Catatannya hebat, silakan dicek deh. Saya lebih memilih pada nggak apa-apa, tidak tercatat uang di bank tinggi, nggak penting bagi saya. Tapi rakyat saya itu tiap hari punya kemampuan untuk anaknya sekolah,
punya kemampuan untuk beli baju ketika lebaran, punya kemampuan untuk selamatan dalam setiap waktu, ekonominya muter tumbuh. Problem Indonesia itu bukan persoalan uang. Problem Indonesia, problem Jawa Barat adalah kepemilikan uangnya terjadi disparitas yang sangat tinggi. Kenapa? Uang yang terjadi disparitas hanya dipegang oleh beberapa orang, itu menyengsarakan orang lain. Kenapa? Rakyat kebagian inflasinya, rakyat kebagian kenaikan harganya, sedangkan dia yang menikmati banyak uangnya. Orang beli beras yang uangnya di dompetnya 2 miliar, sama harga berasnya dengan uang yang dia dapat 30.000 kuli ari di Bandung. Maka APBD dalam catatan saya adalah harus terdistribusi uangnya secara merata dan menjangkau daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh industrialisasi. Di Bekasi upahnya sudah 6 juta, perputaran uangnya tinggi. Tapi angka di Bekasi jangan diperbandingkan dengan di Kuningan, di kaki Gunung Ciremai. Kenapa? Orang Bekasi di daerah industri uangnya tinggi, tetapi seluruh kebutuhannya harus beli. Rumahnya masih harus bayar kontrakan, airnya air galon, ke sekolahnya harus pakai bahan bakar, kemudian harus ada jajannya. Setiap hari harus uang, uang, uang. Tetapi orang Kuningan yang di kaki Gunung Ciremai, rumahnya dari bilik, yang penting listriknya nyala, airnya mengalir jernih, tidak bayar, kemudian dia setiap hari bisa mendapatkan ikan di sungai, tidak bayar, kemudian bisa mendapatkan daun-daunan di sekitar rumahnya, tidak bayar, dia bisa mendapatkan beras dari hasil, bagi hasil dengan yang punya sawah, tidak bayar. Maka angkanya adalah bukan angka kemiskinan, menurut saya adalah angkanya angka kesejahteraan. Kita bandingkan, sejahtera mana yang tinggal di kaki Gunung Ciremai, yang tinggal di kaki Gunung Wayang misalnya, yang tinggal di kaki gunung di wilayah Ciamis, 1 bulan 1,5 juta, dengan yang kerja menjadi karyawan perusahaan di Bekasi 6 juta. Saya taruhan masih sejahtera yang 1,5 juta. Nah, maka kalau seperti itu perbandingannya, fokus kita di mana? Maka fokus kita adalah di pemerataan infrastruktur. Kenapa? Seluruh ketertinggalan kesehatan layanannya, ketertinggalan layanan pendidikan, ketertinggalan layanan administratif kependudukan, ketertinggalan layanan pertumbuhan ekonomi, semuanya problemnya adalah di infrastruktur. Disebut orang daerah tertinggal kan karena akses jalannya jelek. Disebut daerah tertinggal karena kan seluruh akses komunikasinya jelek. Tapi kalau komunikasinya dibuka, aksesnya dibangun, maka ketertinggalan itu akan berubah menjadi distribusi. Saya berikan contoh. Ketika kita membangun jalan yang terkoneksi dari Bekasi ke Pangandaran, dari Bekasi ke kaki Gunung Ciremai, dari Bekasi ke kaki Gunung Sawal, dari Bekasi ke kaki Gunung Manglayang, dari Bekasi ke kaki Gunung Windu, dari Bekasi kemudian ke daerah Cianjur Selatan, maka konektivitas itu akan melahirkan distribusi. Distribusinya apa? Orang yang tinggal di Bekasi, tinggal di Karawang, tinggal di kota Depok, tinggal di kota Bekasi, dengan upah yang sangat tinggi, dia akan menikmati dalam Sabtu Minggu untuk naik motor mengelilingi area-area perkebunan yang masih terjaga habitat perkebunannya, dengan rumah-rumah panggung yang tertata, dengan pedagang-pedagang yang jujur dan bangunannya sudah rapih tersedia. Maka itu akan menjadi aliran distribusi uang dalam setiap waktu. Konektivitas. Dan itu bisa dilihat cerita Pangandaran ketika sekarang kan naik,
Kenapa? Distribusi. Distribusi apa? Konektivitas infrastruktur. Nah, maka di sini ada perilaku yang harus dirubah. Di mana perilaku yang dirubahnya adalah karakter para pedagang. Karakter para pedagang itu seringkali tidak pernah peduli dengan namanya estetika. Nu penting mah aing payu. Nah, apa problemnya? Kenapa wisata kita hanya musiman kemudian hilang? Karena nilai-nilai ideologi filosofinya hilang. Kenapa? Berubah menjadi keramaian. Sesuatu yang keramaian, yang itu dadakan, nggak akan lama, Pak. Nggak akan lama. Maka saya mencoba untuk hari ini agak tangan besi sedikit. Kenapa? Jalannya harus rapih dong. Bangunan-bangunan plastik-plastik pedagangnya nggak bisa. Kenapa? Harus estetik dong. Solusinya bagaimana terhadap mereka? Sudahlah, saya tanya dagangnya sekian, itu juga judulnya. Dan judul penjual di Jawa Barat itu sama Pak hari ini. Nggak beda lah. Mie rebus, kopi, gorengan, cuanki, kemudian sosis bakar, seblak. Sudahlah. Bayangin Pak, di barisan sekian kilometer areal pemandangan kebun yang indah itu, isi pedagangnya adalah tukang cuanki, sosis bakar, kopi, semuanya sama Pak. Nggak bisa. Sesuatu yang sama tidak akan melahirkan kerinduan. Akan melahirkan kerinduan manakala beda. Nah, maka saya lebih memilih begini, Pak pimpinan Dewan. Saya lebih memilih mereka. Saya latih jadi tukang sapu deh. Sudah. Gaji 4,2 juta bersihin jalan provinsi dibanding berdagang di situ. Kenapa? Karena saya ngambil target jangka panjang. Kenapa? Dengan jalan bersih, maka tingkat mobilitas orang untuk datang semakin tinggi, uang semakin datang. Dan nanti akan terisi apa? Kafe-kafe yang tertata, hotel-hotel yang tertata, rumah makan yang tertata. Siapa yang mendapat implikasi ekonomi? Kabupaten kota. Pajak hotel restorannya meningkat. Kenapa ini harus jadi tujuan? Kita paham hari ini, kita mengalami tekanan fiskal. Kalau kita tidak dapat dari pajak motor, kalau kita tidak dapat dari pajak hotel restoran, rek ngabangun ti mana iroh eueuh duitna. Tepuk tangan deposit. Sudah, kita nggak ada duit. Untuk itu diperlukan inovasi. Tetapi pemimpin sejati adalah pemimpin yang mampu bertahan, mampu berkembang di tengah tekanan fiskal. Itu. Kalau dikasih duit banyak Gubernur Jawa Barat, ya nggak hebat. Dipotong 3 triliun masih bisa bangun jalan 100 kali lipat dibanding yang dulu. Ya itu baru hebat. Itu. Ini kan bentuk kehebatan. Biasanya musrenbang di hotel yang mahal. Ya sudah, mending keneh Mang Dede di Tasik sinang renovasi ruangan lumayan pan. Ngan cuman ada efek Pak, begitu ada ruangan bagus ngantri daftaran ingin acara di sini kan ngaripuhkeun eta teh. Kenapa ngaripuhkeunnya? Anggaran jamuan tamu Pemprov Jabar 500 juta setahun. Kalau nanti ngantri ke sini menggunakan ruangan ini plus daharna, aing nek mayar ti mana eueuh duitna. Ini kan jujur loh Pak. Dan saya hari ini umum saya sudah berani ngomong, Pak memang duitnya nggak ada, udah boleh pakai ruangan tapi minum aja, kita nggak bisa nyiapin makan, duitnya nggak ada. 500 juta setahun Pak, asalnya 30 miliar, tapi minimal ruangan gratis menang lah gitu loh, tapi bekal mau sorangan sih ya. Nah ini kan inovasi. Nah untuk itu fokus kita di 2027 ini tetap membangun konektivitas infrastruktur jalan plus PJU plus CCTV plus drainase plus tugu batas plus marka jalan plus. Itu. Konektivitas ada 2 menurut saya. Yang pertama adalah konektivitas daerah yang masih terisolir. Maka dibagi 2 kebijakan. 1, mendorong pembangunan jalan provinsi. Maka kan tahun ini kan selesai DED-nya.
kita selesaikan secara bertahap. Tadinya pengen tahun ini, tapi kan duitnya turun. Ya sudah, kita evaluasi dulu. Tahun depan harus jadi, Pak Kepala Bapeda, jalur Puncak 2. Tuh, itu konektivitas, Pak. Yang kedua, setelah Puncak 2, maka konektivitas harus terbangun lagi. Sukabumi, Pangandaran lewat jalur tengah. Karena itulah yang membuat ketertinggalan orang Sukabumi, ketertinggalan dari sisi konektivitas. Kemudian Cianjur Selatan, Garut Selatan. Sehingga anggaran ke Garut jangan lagi bantuan buat yayasan. Ganti sama infrastruktur jalan. Karena bantuan buat yayasan 10 tahun Garut diguyur duit, Pak. Itu rata-rata uang ke Garut dalam 10 tahun terakhir itu 400 miliar dalam setiap tahun. Tapi rakyatnya gogorowokan we jalan butut, Pak Dede. Sudah. Gitu loh. Gitu. Nah, ini harus diselesaikan. Nah, sampai Pangandaran, kenapa? Agar orang menuju Pangandaran tidak fokus ke Pangandaran. Dia mampir di berbagai tempat yang itu bisa melahirkan efek ekonomi. Kenapa orang fokus ke tujuan? Karena di perjalanan tidak ada yang menarik. Ini yang harus dibangun konektivitasnya. Nah, kemudian di wilayah sisi utara, kita harus menyelesaikan berbagai problem kelautan. 1. Infrastruktur dasar layanan laut. 2. Pendangkalan seluruh muara di wilayah pantai utara. Ini Pak Ono ahlinya begitu. 3. Kampung-kampung nelayan yang kumuh. Kemudian yang keempat adalah ancaman banjir dalam setiap waktu akibat meluapnya sungai yang dikelola oleh BBWS dan PJT. Nah, ini Pak Herman sudah memelopori ini. Nah, kemudian dari sisi tata wilayah ini penting dan harus ditekankan. Saya berulang-ulang. Cirebon, kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, itu merupakan representasi dari Jogjanya Jawa Barat. Culture-nya kuat di sana. Nah, problem apa sih di situ? Kita punya Kanoman, tapi di depannya penuh pasar. Ya tidak mau kalau Kanoman ingin menjadi tempat kunjungan, ya pasarnya harus dibuka. Kita punya misalnya Kasepuhan. Tetapi di situ ada problem ketidaknyamanan orang. Kita masuk juga ingin dijadikan Cirebon sebagai miniaturnya Jogja di Jawa Barat. Kita dihadapkan pada trotoar yang kumuh, kaki lima yang mengambil badan jalan, semuanya itu problem, nggak bisa wisatawan menarik di situ. Maka mau tidak mau kita harus secara bersama-sama membenahan itu. Kenapa? Tanpa kebersihan tidak akan pernah ada keindahan. Maka nanti harus tertata. Bapeda kemudian kepala PU nanti memilah jalan provinsi, jalan nasional, kemudian jalan kabupaten terkoneksi, trotoarnya ditata dengan baik, dipasang PJU-nya, kemudian diidentifikasi pedagangnya, nanti ditempatkan, kemudian dirubah desain bangunannya, tertata dengan rapi secara terkoneksi, sehingga apa? Sehingga daerah-daerah Jawa Barat nanti menjadi pusat pengembalinya uang Jawa Barat yang ada di Jakarta. Saya katakan sekali lagi, Jawa Barat, uang yang Jawa Barat yang ada di Jakarta balik lagi. Ingat loh, kenapa? Kan pajak kita tinggi. Pajak kita tinggi kan bayar pajaknya banyak yang di Jakarta. Bagi hasilnya banyak yang di Jakarta. Ya kita pengen balik lagi dong ke Jawa Barat uangnya. Untuk apa? Dalam bentuk apa? Distribusi kunjungan. Untuk apa? Agar orang sekitar Jakarta ini betah nginep di Jawa Barat. Pokoknya setiap Jumat, Sabtu, Minggu seluruh warga Jakarta turun ke Jawa Barat, nginep di Jawa Barat. Ini cara.
Ini cara. Untuk itu, mana yang menjadi ikoniknya? Yaitu kampung yang harus diurus, yang tetap originalitasnya. Jadi saya misalnya ngajarin orang pakai kebaya, ngajarin makanan tradisi, kesenian tradisi, itu adalah membangun originalitas. Kenapa? Karena nanti orang akan mencari yang original, tidak akan nyari yang campuran, sudahlah. Ini yang original. Nah, dan kita ini memiliki segalanya. Kita punya hamparan laut utara dan selatan, kita punya hamparan kebun teh. Nah, di sini nanti ada koreksi. Koreksinya apa? Salah satu koreksi terhadap gubernur hari ini adalah adanya belanja yang bukan kewajiban pemerintah provinsi. Misalnya, gubernur mengintervensi PTPN. Mengintervensinya apa? Di PTPN, provinsi nanam teh. Kemudian pekerjanya diupah oleh provinsi, itu dianggap salah. Bagi saya benar. Kenapa? Karena kalau tidak diintervensi oleh kita, PTPN tidak mau nanam teh, senengnya nyewain kebun teh. Kenapa? Karena Jawa Barat kuncinya itu. Kalau tehnya rusak, Jawa Barat akan mengalami degradasi lingkungan yang kuat dan menurunnya arus wisatawan. Ini kan penting. Nah, kemudian provinsi mengintervensi misalnya jalan nasional. Loh, bagi saya rakyat kalau sudah urgent, kita tidak lagi ngomong status, maka kita harus menyelesaikan. Misalnya tahun ini kita di Kota Bandung mulai mungkin 1 bulan lagi mulai pekerjaan, Pasteur kita intervensi. Harus tertata kan ini wajahnya Pemprov Jabar, ada gedung sate. Kemudian yang berikutnya adalah saya minta kepala PU, sudahlah di mana-mana tiap Jumat Sabtu Bandung pasti macet di Pasteurnya. Problemnya apa? Ada perempatan traffic light di depan gerbang tol. Kalau Sabtu Minggu panjang sudah. Bagaimana caranya? Ya sudah, bikin underpass saja, yang mobil dari sana ke bawah saja. Ini lurus sehingga nanti tidak usah lagi menghadapi traffic light. Saya sudah setahun loh minta kepala Bapeda koordinasi dengan pemerintah Kota Bandung. Apa intervensinya adalah traffic light di Kota Bandung itu tidak beraturan. Kenapa? Manual, Pak. Lila karena kayak maju nggak seureuneui eta traffic light Kota Bandung. Ini pusat kota, Pak. Segera konektivitaskan agar itu bisa jalan dan tidak semua daerah harus pakai traffic light. Ayo mobil umat kudu. Kenapa? Traffic light itu mengatur kemacetan. Di kita ini kadang-kadang ada kota yang aneh. Mobil hiji pakai lampu merah. Justru lampu merah menjadi penghambat. Saya waktu jadi Bupati Purwakarta itu pernah pengen gagah pakai traffic light, macet. Maka begitu di Pareman lancar. Nah, jadi saya juga mohon pada kota-kota yang kecil, yang mobilitas mobilnya kecil, nggak usah pakai traffic light, Pak. Orang pernah berkunjung hiji kota, mobil orang sorangan, cicing weh. Mobil lagi. Karena itu tujuannya pengaturan. Nah, ini harus terkoneksi sehingga nah ini pada postur belanja. Sehingga postur belanjanya ini teknis yang ngomong. APBD provinsi harus terkoneksi dengan APBD kabupaten spiritnya. Sehingga ketentuannya adalah ini sudah sama-sama prihatin. Udah deh Bupati Wali Kota sarua jeung Gubernur sarua prihatin nangis lah ulang ngomongkeun, Pak anggaranna kurang sarua. Bagaimana? Sudah ketentuan pajak kendaraan bermotor menjadi target kita. Maka ketaatan Bupati Wali Kota pada menganggarkan 7,5% anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan. Kalau tidak 7,5%, nanti juga saya pertimbangkan jalannya sudah mantap belum. Nanti kalau yang belum, yang sudah berarti ada untuk tambahannya trotoarnya, haltenya, lampu PJU kabupatennya, tamannya, drainasenya, pemasangan CCTV-nya. Nah, itu terkoneksikan. Ini penting, harus. Kalau enggak 7,5%, maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD. Tuh. Yang kedua, persoalan penyelesaian kemiskinan. TBC, lepra, yang penyakit yang selalu diomongin masyarakat itu, solusinya bukan hanya diobatin, Pak. Solusinya adalah sanitasi lingkungannya benerin. Jadi kita jangan sibuk pada lepra dan TBC-nya, sanitasinya. Maka harus ada intervensi sanitasi.
Karena intervensi sanitasi, jamban dan sejenisnya lingkungan, maka saya nawarin dua hal. Pemprov Jabar di APBD 2027 nanti minta Kepala Bapenda itu meminta kita nyiapin gini aja, bareng sama kabupaten deh bikin rumahnya. Kalau 20 nggak kesana nggak kemari Pak, udah 40. Sudah, Pemprov Jabar 20, kabupaten kota 20, bareng intervensi rumahnya, bareng satu rumah oleh dua kebijakan. Saya tahu ada kepentingan politiknya, nggak ada masalah, soklah foto gubernur mah tong dipasang, foto bupati wali kota we pasang pek, tong disebutkan bantuan di provinsi, nggak penting bagi saya. Yang penting rakyat saya punya rumah dengan baik. Itu. Nah, kemudian kita ini ingin mempercepat pendidikan. Karena ingin mempercepat pendidikan, maka tahapannya dua dilakukan oleh kita, yang SMA dan SMK ini, yaitu WSB. Yang kedua, rehabilitasi RKB. Tapi Pak Kepala Bappenas, Pak Wamen, ada problem Pak. Problemnya apa? Pengangkatan guru itu tidak pernah dilakukan. Guru yang pensiun dalam setiap waktu. Jadi kita ini harus fokus, pendidikan kita ini hari ini fokus pada apa? Ketersediaan guru di sekolah itu yang menjadi ancaman 5 tahun ke depan. Kita akan mengalami kekurangan guru. Karena apa? Selama ini kita tidak konsisten melakukan rekrutmen guru terhadap guru yang pensiun. Ini problem. Nah, pemerintah provinsi bisa ngangkat? Bisa Pak. 50.000 juga bisa. Tapi kalau provinsi ngangkat juga, maka terjadi degradasi. Kalau ditetapin 30% anggaran belanja rutinnya, bisa 60% Pak. Kan ini problem kita, tidak melihat apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasarnya adalah ketersediaan ruang kelas, ketersediaan guru, dan ketersediaan sekolah, serta rasio murid dan guru, serta rasio murid dan sekolah. Ini kita. Konektivitas ini yang harus segera dibangun. Nah, untuk itu kalau provinsi hari ini dua hal. Pertama, kita mengoptimalkan SMK-SMK negeri yang ada, membangun ruang kelas baru, membangun sekolah baru, dan di situ ada problem tanah, Pak Wamen. Problem tanahnya adalah rata-rata sekolah ini banyak menggunakan tanah desa. Desa nagih ayeuna. Tuh. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apabila di sini negeri penuh, maka akan didorong pada swasta. Tetapi masyarakat tidak mampu, free, termasuk sepatu dan bukunya sematasnya disiapkan. Ini akan didorong. Nah, dalam perspektif ini, maka menurut saya harus juga didorong pada kedua, persoalan pengangguran. Kita tumbuh kawasan industri baru di Indramayu, kita tumbuh di Cirebon, kita tumbuh di Majalengka, kita sebagian ada di Kuningan, hari ini ada di Subang, di Kerawang masih tumbuh, Purwakarta ada kawasan industri baru, Bogor ada, Sukabumi ada, Cianjur mulai ada, Cigarut sudah mulai ada, Kabupaten Bandung masih ada. Nah, seluruh angkatan kerja ini harus terkoneksi. Terkoneksinya di mana? Ketika rekrutmen angkatan kerja, kalau tidak ada intervensi negara, kemudian mendorong perusahaan memaksa untuk menghormati seluruh lulusan yang terkoneksi itu, maka kita akan kebobolan terus dalam setiap tahun. Caranya bagaimana? Caranya adalah dibuatlah prakerja. Prakerja itu bagaimana? Anak-anak yang duduk di kelas 2 itu harus sudah mulai terkoneksi di akses industri 2 tahun ke depan. Maka di 2 tahun ke depan industri butuh ini, anak-anak ini sudah menjadi bagian, sehingga harus kepala dinas pendidikan harus berani mengambil langkah yang berbeda. Anak-anak itu lebih baik di standby-kan di lembaga-lembaga bisnis, di perusahaan-perusahaan ketika semester 2 kelas 3 sudah.
Jadi dalam pandangan saya, daripada anak itu bergumpul-gumpul di sekolah, nyari alat peraga, nyari alat praktikum, teknologinya tertinggal, lebih baik anak itu nongkrong di industri. Dia ikut program magangnya, bila perlu magangnya bikin, magangnya 10 bulan. Kenapa? Justru itu mengurangi beban orang tuanya, mengurangi beban pendidikan, dan mendorong sektor industri untuk mengenal calon tenaga kerjanya. Ini cara. Nah, untuk mendorong kelas menengah baru, maka anak-anak kelas menengah bawah di seluruh provinsi Jawa Barat yang tertradisi dengan tradisi-tradisi lingkungan yang hari ini semakin buruk, mereka harus mulai didorong ke sekolah-sekolah yang berorientasi industri. Misalnya di Bekasi kita mulai tahun ini ada 200 yang akan kita biaya langsung, nanti ada sekolah-sekolah lain. Nah, dan termasuk juga mendorong ke sekolah-sekolah favorit lainnya yang berorientasi ke pasar kerja. Targetnya apa? Tidak akan bisa menguasai industri, tetap orang Jawa Barat akan tertinggal di industri itu, tidak menjadi tenaga kerja kelas menengah kalau kelas menengah industrinya tidak terkuasai. Maka kelas menengah industri terkuasai kalau kita mendorong kelas menengah baru dalam sektor industri dengan menyiapkan tenaga kerja terdidik untuk masuk ke level manajer di setiap perusahaan. Maka ini akan terkoneksi karena perusahaan itu satu saja. Selama manajer HRD-nya bukan orang sini, maka pekerjanya pasti orang lain. Tapi kalau manajer HRD-nya orang situ, orang di Jawa Barat, maka sekampungnya akan dibawa ke sana. Itu sudah menjadi konektivitas dalam hidup, dan itu hal yang lumrah, gitu loh. Nah, ini yang menjadi fokus. Nah, kemudian sisi keluarga berencana, ini kan problem. Ini kan problem. Nah, problemnya apa? Di data statistik yang saya miliki, rata-rata orang berpenghasilan rendah dan dikategorikan miskin, anaknya banyak. Sudahlah, di atas 3, 4, ada yang 11, ada yang 12. Untuk itu, harus ada keterikatan antara program dengan kemauan orang berkeluarga berencana, walaupun ditentang oleh para aktivis. Karena keluarga berencana itu kesadaran. Tapi menurut saya, kalau tidak dipaksa, orang tidak sadar. Kenapa? Karena dia menjadi beban. Bebannya apa? Kelahiran anak ke-5, ke-6, ke-7, ke-8. Subsidi hanya dinikmati oleh satu keluarga. Nanti anaknya juga mendapat pendidikan ini semua. Nah, kan nggak boleh HPBD begini. Dia harus terdistribusi untuk kepentingan lain. Maka seluruh program perbangunan harus terkoneksi dengan kesadaran berkeluarga berencana. Nah, terakhir, apa yang menjadi trending topik kita? Ini trending topik, ini fakta yang harus diakui. Banyak sekali warga Jawa Barat perempuan, Neterike, itu yang bekerja di Batam, di Kalimantan, sampai ke NTT. Rata-rata jadi PL. Ya, kalau saya dan teman dewan tahulah PL itu apa. Hah? PL, perempuan luar kota. Nah, kan ini juga mohon maaf, membranding, mohon maaf ini penting banget, membranding bahwa seolah-olah perempuan Jawa Barat tuh kayak gini loh. Nah, ini segera Dinas Tenaga Kerja Provinsi membangun kerjasama dengan seluruh dinas tenaga kerja di seluruh Indonesia, agar mereka yang berangkat ke sana wajib lapor ke Dinas Tenaga Kerja dulu agar kualifikasinya terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, maka selalu nanti muncul menjadi isu-isu yang memberikan sentimen negatif terhadap Jawa Barat. Nuhun-nuhun industrialisasi di wilayah-wilayah tertentu itu tumbuh agar mereka mau bekerja di sektor industri, walaupun secara mental belum tentu mau. Kalau di industri upahnya ya 3 juta, 3,5, 4. Kalau jadi VL, kalau dapat tips jadi gubernur kan gope sekali. Tips itu tip, oh, gitu. Saya aja nggak akan nyebutin dari anggota dewan, nggak. Nah, ini kan harus segera dibenahi, membangun citra. Termasuk apa?
termasuk Bupati Cianjur, Bupati Sukabumi, Bupati Bogor, kita juga harus segera membenahi agar wilayah Cipanas tidak menjadi pusat kawin kontrak. Ini fakta, Pak. Kenapa? Jangan sampai kita itu selalu ironi. Satu sisi mengatakan kita ini daerah religius, tapi di sisi lain kawin kontraknya merajalela. Dan ini harus bagaimana, problemnya apa sih sehingga orang cenderung memilih kawin kontrak gitu loh. Sebenarnya kan kawin kontrak itu sama dengan ya PSK secara umum, cuman dikasih kalimat kontrak. Kontraknya 1 jam gitu loh. Kan ini problem. Kenapa kita harus menyentuh pada wilayah-wilayah sensitif yang itu menjadi orientasi kita. Terakhir, ini problem. Kemiskinan di Jawa Barat itu terjadi karena perilaku warga juga. Perilaku warganya itu adalah seringkali mengambil tindakan-tindakan yang sangat berani untuk mengambil uang ke pihak lain sampai bunganya 25%. Kebutuhannya diantaranya nyunatin, nikahin, atau dagang seblak. Ini dagang seblak ini pinjemnya ke Bank Emok ini. Kemudian dagang mie rebus. Kemudian dagang sosis bakar. Ini riset yang saya lakukan. Nah, ini harus ada penyelesaian oleh kita bersama. Tetapi di sini ada problem, Pak Wamen Bappenas. Problemnya apa? Problemnya warga kita ini kalau dikasih pinjaman pemerintah 0% nggak mau bayar. Tapi kalau dikasih rentenir 25% bayar. Nih Pak. Apakah nanti kita misalnya sudahlah nggak usah lagi bunga, udah bantuan aja 500 ribuan nanti kita identifikasi. Nah itu Zai. Kemudian saya sih ngajak hari ini, bahkan saya mau jadikan dalam bentuk ajakan. Surat edarannya ajakan boleh dong gubernur yang ngajak. Pernikahan menjadi pintu gerbang utama orang untuk meningkatkan kesejahteraan. Tapi pada level masyarakat menengah ke bawah, menurut saya ke depan izin pernikahan atau rekes atau izin rame-rame, Pak Wamendagri sangat paham terhadap ini. Itu harus ada komponen yang nanti diisi formulir bagi mereka yang mengajukan izin. Hajatnya, uangnya dari mana? Kalau di situ menyatakan hajatnya uangnya gade sawah, pinjam uang, maka jangan diberikan izin, disarankan saja menikah di kantor KUA saja. Dan saya sudah telepon tadi Kanwil Kemenag, sudah saya ngajak pada semua anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, setiap KUA nanti kita renovasi, siapkan 1 ruangan akad nikah. Siapa tahu saya yang pertama mengisinya. Nah, di ruangan itu bikinlah kayak gini. Terus kemudian nanti disiapkanlah kursi pengantin. Ya cukup 1 kali beli dan siapa orang bisa menggunakannya. Bila perlu di ruangan itu nanti kita siapkan pinjam baju pengantin. Yang tidak boleh dipinjamkan pengantinnya, bajunya boleh. Kita siapkan. Untuk apa? Untuk mendorong agar star dia menikah tidak dibebani oleh utang orang tuanya dan utang calon pengantinnya. Untuk apa? Dorong lebih baik pada mereka untuk lebih baik mencicil rumah dibanding membuat pesta jadi raja 1 malam tapi sengsara sepanjang masa. Infrastruktur desa akan kita dorong untuk dibangun secara bertahap oleh Pemprov Jabar dimulai tahun ini. Maka kita akan melakukan secara berjenjang pada desa-desa yang mengalami keterisoliran. Maka hitungan saya 2027, 2028
2029 seluruh daerah desa terisolir di Jawa Barat, infrastrukturnya buruk akan selesai, jalannya berbeton, berdrainase, dan ber-PJU secara merata di seluruh provinsi Jawa Barat. Ini yang konektivitas ini yang akan dibangun. Kalau sudah seperti itu, maka 5 tahun memimpin ini kita bisa menyelesaikan berbagai mimpi yang biasanya kalau pakai SOP normal itu dicapainya 50 tahun. Tapi ini kita akan capai dalam waktu 5 tahun dengan spirit kajen teuing perih, nu penting mah menang perah. Heureut nenden. Ini prinsip saeutik mahi loba nyesa. Ini prinsip-prinsip dasar yang dibuat. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Ini gambaran besar pembangunan. Kita fokus pada layanan dasar pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kita fokus pada pembangunan yang memiliki spirit pemerataan. Kita fokus pembangunan yang berspirit pada kualitas, memiliki nilai ideologi, memiliki nilai histori, memiliki nilai filosofi, dan memiliki nilai teknokrasi. Dan pesan saya buat Pak Sekda dan teman-teman, kalau berkomunikasi dengan masyarakat, gunakan bahasa yang sederhana. Misalnya, Pemda Jawa Barat akan memperluas halaman gedung sate. Jadi pengumumannya adalah akan dibangun plaza. Sehingga di masyarakat, tadi gedung sate dibangun plaza, cenah. Atuh kahalangan, cenah. Pan moal geus loba kunaon ngabangun plaza di dinya. Nah, karena pemahaman masyarakat kalau plaza itu adalah bangunan. Cukup saja halaman gedung sate akan diperluas sehingga nanti gazebo dan halaman gedung sate menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah. Dan kemudian jalan di Ponorogonya tidak akan lurus tapi melingkar ke arah ujung utara mengambil sebagian tanah gazebo. Jadi luasan jalan di Ponorogo nanti mengambil seluas tanah gazebo di ujung. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa ini menyalahi tata kota, kalau mau konsisten, yang salah dalam tata kota dan melanggar undang-undang yang mengatur tentang kepurbakalaan atau gedung-gedung yang memiliki nilai heritage bahkan nilai keamanan, justru Hotel Pullman yang salah. Ya, tepuk tangan, itu salah. Kesalahan terbesar. Kenapa? Di depan gedung sate ada bangunan hotel yang tingginya melebihi gedung sate. Dari sisi keamanan, gedung sate bukan gedung lagi yang aman. Kenapa? Sniper ada di Pullman membidik ke arah gedung sate. Itu sangat mudah. Sehingga saya lebih memilih tinggal di rumah saja daripada di gedung sate. Tidak aman itu. Ya sudahlah. Nah, jadi ya, jadi biar nembaknya, kalau Pak Erwan ditembak dia kebal peluru, dijaga oleh Piking. Nah, jadi sebenarnya jujurlah di kita ini, termasuk ini Pak, Gedung Pakuan. Gedung Pakuan juga salah. Itu di depannya ada hotel yang lebih tinggi dari Gedung Pakuan. Jadi kita ini kalau ngomong pertanyaannya baheula nu jelas salah di Arantep. Itu problem kita, gitu loh. Itu salah Pak. Sok mau ngomong dengan siapapun, salah itu Pak. Gitu. Dan yang paling menarik, Pullman itu dibangun di atas tanah Pemda Jawa Barat. Itulah anehnya kita. Padahal sekolah doktorna loba. Nah, ini yang dibangun. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi spirit kita semua. Saya ucap terima kasih kehadirannya. Terima kasih pada jajaran pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat yang support terhadap seluruh gerakan pembangunan Jawa Barat. Dengan ucapkan bismillahirrahmanirrahim, pembangunan di Jawa Barat harus terus melaju, lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.